ada beberapa tahap seleksi yang dilakukan. Pertama, tentunya seleksi berkas. Setelah kita lolos di seleksi berkas, akan ada tes wawancara, kemudian tes performance, dan juga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa ketemu kembali dengan kakak senior saya di kampus. Dan selawat dan salam marilah kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menjadi uswatun hasanah, contoh teladan yang baik untuk kita semua. Ya, hari ini tepat pada hari Rabu saya ditemani oleh kakak senior saya yang begitu hebat, begitu luar biasa, salah satu mahasiswa berprestasi di kampus. Namun yang menjadi pertanyaan adalah siapa namanya, asalnya dari mana, program studi apa atau jurusan apa yang diambil dalam kampus. Untuk sementara waktu saya persilakan dulu kepadanya, disilakan. Oke, terima kasih. Pertama saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our video. Ya, tadi lupa disapa ya pemirsa. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Saiful dan saat ini saya menjadi seorang mahasiswa di IAIN Parepare program studi pendidikan bahasa Inggris. Dan saat ini saya sudah berada pada semester 7, sudah semester akhir. Semester 7. Ya, Sudah tua. Ya, tidak tua juga. Oke, baik, pada tahun ini alhamdulillah saya dinobatkan sebagai juara 1 Duta Pariwisata Kota Parepare tahun 2021. Oh ya, bukan tahun ini ya, tahun lalu, tapi masih menjabat sampai tahun ini, insya Allah. Alhamdulillah. Berbicara mengenai Duta Pariwisata ini suatu hal yang begitu menarik, begitu bergengsi di Kota Parepare khususnya. Betul sekali. Ya, meskipun secara keseluruhan kita bisa melihat secara nasional. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa sebetulnya itu Duta Pariwisata? Ya, oke. Sebenarnya Duta Pariwisata, kalau mau dipikir, Duta ini kan adalah seorang perwakilan sebenarnya, perwakilan dari satu daerah. Nah, Duta Pariwisata ini artinya seorang duta adalah seorang perwakilan dari satu daerah tersebut. Nah, di sini perwakilan apa sebenarnya, ini yang menjadi pertanyaan. Ya. Nah, di sini yang dimaksud adalah Duta Pariwisata itu adalah orang yang menjadi wakil dari satu daerah tersebut untuk pertama mempromosikan daya tarik wisata tentunya yang ada di tempat itu. Itu adalah the main job actually about the tourism ambassador. Bahasa Inggris, saya kurang paham kalau bahasa Inggris. Ya, kebetulan karena beliau memang jurusannya jurusan bahasa Inggris. Ya, mudah-mudahan beliau ke depan bisa mengundang turis ke Kota Parepare. Amin. Berbicara mengenai Duta Pariwisata, apa saja Kak tugas sebagai Duta Pariwisata? Oke, seperti yang saya katakan sebelumnya, sebenarnya main job Duta Pariwisata itu adalah bagaimana dia mempromosikan daya tarik wisata pada suatu daerah. Nah, sebagai seorang Duta Pariwisata Kota Parepare tentunya saya memiliki kewajiban bagaimana saya bisa mempromosikan daya tarik wisata yang ada di Kota Parepare ini ke orang di luar Parepare agar mereka bisa tahu dan kenal, oh ternyata di Parepare itu ada ini. Ternyata di Parepare ada tempat yang indah luar biasa yang wajib dikunjungi oleh mereka seperti itu. Itu sebenarnya main jobnya. Namun adapun tugas-tugas tambahan tentunya itu diberikan langsung sama orang yang ada di dinas pariwisata. Biasanya duta-duta pariwisata itu diberikan tugas seperti menjemput tamu-tamu penting, ya, tamu-tamu besar dari baik itu dari luar Kota Parepare maupun di dalam Kota Parepare. Wah, luar biasa sekali. Salah satunya adalah menjemput tamu, apakah itu dari dalam Parepare maupun dari luar Kota Parepare. Tentunya banyak sekali pengalaman yang dapat diraih ketika bergabung di Duta Pariwisata. Mungkin bisa dipaparkan Kak ke kita seperti apa pengalaman yang telah ditemukan atau yang telah didapatkan setelah bergabung di Duta Pariwisata Kota Parepare. Oke, sebelumnya saya mau bilang bahwa selama bergabung di Duta Pariwisata, menjadi seorang Duta Pariwisata, tentunya hal yang paling saya rasakan adalah
Pertama, relasi yang lebih luas lagi. Ya. Ini bukan hanya dengan teman sebaya, tetapi juga dengan pejabat-pejabat yang ada di Kota Parepare tentunya. Karena pertama, kita bisa mengenal orang-orang yang ada di Dinas Pariwisata tentunya, orang-orang yang ada di sana, itu menambah relasi tentunya. Kemudian selain itu, tentunya yang saya bilang tadi bahwa tugas-tugas sebagai seorang duta pariwisata itu pastinya menambah pengalaman ya, apalagi pada saat ditugaskan untuk menjemput tamu-tamu penting yang datang ke Kota Parepare seperti itu. Pertama, saya tidak pernah berpikir bagaimana saya bisa duduk bersama seorang wali kota Parepare, berfoto bersama seorang wali kota yang tentunya tidak banyak orang yang bisa melakukan hal tersebut. Tapi menjadi seorang duta itu selama saya menjabat sebagai seorang duta pariwisata itu merupakan hal yang sangat luar biasa bagi saya, pengalaman yang luar biasa, bisa bertemu langsung dengan beliau, bisa berkomunikasi dengan beliau, dan itu adalah hal yang sangat luar biasa menurut saya. Nah, kemudian kemarin ini, minggu lalu tepatnya, saya ditugaskan untuk menjemput tamu-tamu yang luar biasa. Ada menteri, ada wakil menteri, sekjen, juga ada wakil gubernur dari provinsi lain, dan itu merupakan pengalaman yang luar biasa sekali bagi saya sebagai seorang duta pariwisata. Duta pariwisata. Sebetulnya dalam daftar sebagai duta pariwisata tentunya itu selektif. Artinya kalau selektif banyak yang daftar tapi tidak semuanya lolos. Hanya ada sebagian. Betul sekali. Kalau boleh tahu Kak, duta apa saja kira-kira yang terjadi pada waktu itu? Artinya kan ada duta lingkungan kalau tidak salah toh? Ya, mungkin bisa dipaparkan duta apa saja kira-kira yang lain. Betul sekali yang dikatakan tadi bahwasanya pemilihan duta pariwisata ini sangat selektif. Kemarin ada beberapa calon finalis yang ikut mendaftar. Tetapi ternyata hanya ada 20 finalis yang berhasil lolos menjadi seorang finalis. Di antaranya ada 10 putri dan 10 putra. Ya. Kalau tidak salah, kemarin pendaftar itu mencapai angka ratusan. Kalau tidak salah ya. Tetapi yang lolos cuma 20 orang. Itu menandakan bahwa pemilihan duta pariwisata ini tentunya sangat selektif. Ada beberapa aspek-aspek tentunya yang dinilai, bukan hanya dari performance, tapi bagaimana kemampuan, baik itu dari segi wawasan atau public speaking seorang finalis itu pasti semuanya diuji. Karena kemarin ada beberapa tahap seleksi yang dilakukan. Pertama tentunya seleksi berkas. Setelah kita lolos di seleksi berkas, akan ada tes wawancara, kemudian tes performance, dan juga pada saat tes wawancara itu juga ditanyakan tentang bakat yang kita miliki dan sebagainya, seperti itu. Itu menjadi poin-poin penting yang harus digarisbawahi, bahwa seorang duta pariwisata itu adalah orang-orang yang terpilih, seperti itu. Ya, sederhananya kalau kita bisa melihat sebetulnya orang yang terpilih sebagai duta pariwisata itu adalah tadi dibahasakan orang yang terpilih, orang yang terhebat di antara yang terhebat yang ada. Sederhananya demikian. Ya, mungkin ada pesan lah yang bisa disampaikan kepada kita semua selaku generasi muda, selaku yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang nantinya. Oke, seperti ini. Menjadi seorang pemuda, tentunya harus bangga dan harus mencintai apa yang ada di daerah kita sendiri. Nah, saya melihat dari perspektif seorang duta pariwisata bahwasanya seorang duta itu harus mencintai dan harus bangga memperlihatkan potensi-potensi yang ada di daerahnya. Seperti itu. Kita harus bangga bahwa inilah daerah saya, tidak kalah dari daerah-daerah yang lain. Nah, seperti itu. Tentunya hal ini menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui bagi semua pemuda, karena sebagai seorang duta pariwisata harus sebenarnya mengimplementasikan konsep sadar wisata. Artinya seberapa penting sih sebuah wisata yang ada di daerah itu pertama harus dijaga, dilestarikan, dan kemudian dikembangkan lebih baik lagi agar bisa dikenal oleh orang-orang yang ada di luar daerah.
Oke, saya kira cukup sekian. Ya, terima kasih banyak kepada pemirsa yang telah menonton. Saya harap apa yang menjadi video kami ini disebarkan, like, comment, and share istilahnya. Ya, bahasa kerennya itu demikian. Subscribe. Oke. Saya mau mengajak juga Ya. nih untuk teman-teman semua, ayo mari kita sama-sama melestarikan wisata yang ada di Kota Parepare. Berbanggalah menjadi salah satu warga yang ada di Kota Parepare. Parepare itu indah. Ayo ke Parepare. Ya, saya juga ingin sampaikan bahwa salah satu presiden juga berasal dari Kota Parepare. Namanya Presiden B.J. Habibie. B.J. Habibie. Ada patungnya loh. Silakan jalan-jalan ke Kota Parepare. Ya, sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.